kali ini saya akan membahas masalah perkalian. Jadi kalau di konten sebelumnya nih, saya sudah membahas masalah pengurangan. Jadi di situ saya memberikan sedikit penjelasan bagaimana cara mudah untuk melakukan pengurangan pada bilangan ribuan. Nah, khususnya bilangan ribuan yang nilai ratusan, puluhan, dan satuannya itu 0. Kalau kalian belum lihat, coba cek. Kemudian kalian tonton. Kalau sudah, balik lagi ke sini, kita belajar bagaimana cara menghitung perkalian tapi tidak pakai cara susun seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, di sini saya menyebutnya pakai cara jaring-jaring. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kalau misalnya kalian tidak paham, langsung saja komen saya tidak paham Bu. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian paham, share sebanyak-banyaknya di teman kalian, teman ibu kalian, guru kalian. Ya, oke. Next kita lanjut. Di sini nanti saya akan membahas perkalian dengan cara jaring-jaring. Yang pertama satuan dengan satuan. Jadi nilai satuan dengan satuan, misalnya 4 kali 4 atau 5 kali 8. Itu namanya satuan. Yang kedua saya akan membahas puluhan dengan satuan. Dan yang terakhir saya akan membahas puluhan dengan puluhan. Oke, langsung saja. Saya akan memberikan contoh yang pertama yaitu 3 dikali 5. Saya ganti warna ballpointnya menjadi biru. Oke. Saya tuliskan di sini 3 dikali 5. Kalau misalnya anak-anak Anda di rumah ada atau adik Anda atau murid-murid Anda merasa kesulitan kalau menghafalkan suatu perkalian mungkin ya. Jadi kalau biasanya di SD itu kan dituntut untuk perkalian dari 1 sampai 10 itu kan harus hafal. Kalau misalnya mereka kesulitan, ya jangan dipaksa untuk menghafal, tapi kita pakai step-step yang lebih mudah sampai dia sekiranya paham dengan cara tersebut, kemudian baru kita melakukan tahap penggiringan supaya dia mau menghafal. Jadi jangan dipaksa terlebih dahulu supaya dia mau menghafal, tidak ya. Jadi seandainya dia tidak bisa pakai cara menghafal, kita bisa pakai cara jaring-jaring. Caranya seperti ini. Jadi bagian 3 kita buat garis seperti sapu lidi sebanyak 3. 1, 2, 3. Oke. Kemudian di sini ada dikali 5. Kita buat sapu lidi sebanyak 5. Oke. Tetapi posisinya berlainan dengan garis yang berwarna biru. Jadi saya gambarkan di sini sapu lidi sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sekarang hasilnya adalah, kita lihat antara garis berwarna biru dengan garis berwarna kuning yang saling bertemu, jadi membentuk sebuah titik di sini. Ini adalah hasilnya. Kita hitung berapa banyaknya titik yang saling bertemu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, hasilnya adalah 15. Nah, mudah kan? Nah, contoh lagi ya. Ini terakhir saya memberikan contoh untuk yang materi satuan. Oke. Semisal di sini adalah 6 dikali 8. Nah, mungkin kalau cara di SD itu kan 6 dikali 8 itu kan berarti 8-nya sebanyak 6 kali. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sebanyak 6 kali. Atau mungkin menghitung banyaknya kelereng ya. Jadi kelerengnya kita ambil sebanyak 8 butir. Jadi
kelereng sebanyak 8 butir kita kelompokkan, kemudian ambil lagi kelereng sebanyak 8 butir kita kelompokkan sampai jumlahnya ada 6. Jadi total semua kelereng kita hitung. Atau cara yang terakhir mungkin guru mengajarkan dengan cara menghafal. Jadi 6 kali 8 sama dengan 48. Tetapi seandainya murid tidak bisa menghafal atau kelamaan pakai cara kelereng mungkin, atau kelamaan pakai cara menjumlahkan 8 sebanyak 6 kali. Oke, kita bisa pakai garis. Kita buat garis berwarna biru sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Selanjutnya kita buat garis berwarna 8 ya. Jadi berlainan arah dengan garis berwarna biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Selanjutnya kita hitung titik pertemuan ya antara garis berwarna biru dengan garis berwarna kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Oke, berarti hasilnya di sini adalah 48. Oke, terlihat mudah kan? Nah, kalau setelah satuan dengan satuan, sekarang contoh selanjutnya adalah puluhan dengan satuan. Oke, saya akan memberikan contoh puluhannya, misalnya 12 dikali 5. Coba kita hitung secara manual, 12 dikali 5. Mungkin guru SD kalau mengajarkan 12 kali 5, mungkin 12-nya ditambah sebanyak 5 kali atau 5-nya ditambah sebanyak 12 kali. Seperti itu. Atau mungkin dengan cara susun, dengan cara misalnya oke. Jadi 2 kita kalikan 5 terlebih dahulu. Hasilnya adalah 10. Nyimpan 1. Kemudian 1 dikali 5 ada 5, ditambah 1 adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 60. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pakai cara jaring-jaring seperti tadi? Sebelumnya di sini pastikan murid Anda atau anak Anda di rumah sudah diajarkan oleh gurunya nilai tempat suatu bilangan. Jadi dia sudah tahu letaknya siapa puluhan, siapa satuan. Jadi kalau di sini kita lihat 12 berarti puluhannya adalah 1, sedangkan 2 menempati nilai satuan. Oke. Puluhan yang 1 kita buat garis sebanyak 1. Nilai satuan 2 kita buat garis dengan jarak yang agak jauh. Kita buat garis sebanyak 2. Nah, sehingga di sini terlihat di sini 1, di sini 2. Menandakan di sini bilangannya adalah 12. Kita kalikan 5. Berarti kita buat garis dengan warna berbeda sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita hitung hasil keseluruhan titiknya. Pastikan di sini untuk menghitung hasilnya kita lihat dari sudut pandang seperti ini ya. Jadi di hadapan kalian, di hadapan Bapak Ibu, jadi yang berwarna biru di sini ini dihitung menjadi 1, yang di sini ini dihitung menjadi 1 bagian. Jadi bukan semua titik dihitung, tapi pengelompokan yang saya tandai berwarna ungu ini yang dihitung jadi 1,
kemudian yang sampingnya juga dihitung menjadi 1. Oke, sekarang kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ada 10, berarti bisa kita tuliskan 0, menyimpan 1. Nah, sekarang lanjutannya kita hitung yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 1 yang ada di sini 6. Jadi hasilnya adalah 60. Nah, bagaimana? Mudah tidak? Atau malah tambah susah? Oke. Coba kita pakai contoh yang kedua. Oke. Yaitu 25 dikali 7. Oke. Kalau anak SD diajarkan 5 dikali 7 terlebih dahulu. 5 dikali 7 adalah 35. Tulis 5, nyimpen 3. 2 dikali 7, 14. Ditambah 3 ada 17. Nah, sekali lagi saya ingatkan, cara susun seperti ini mewajibkan anak-anak Anda atau adik-adik Anda itu harus hafal perkalian. Paling tidak hafal perkalian 1 sampai 10 untuk bisa menyelesaikan cara susun pendek seperti ini. Ya, jadi harus hafal perkalian 1 sampai 10. Tetapi bagaimana dengan anak-anak kita atau murid-murid kita yang pada dasarnya memang belum hafal perkalian 1 sampai 10. Dia merasa kesulitan untuk menghafal perkalian 1 sampai 10 dan juga dia merasa kesulitan untuk melakukan perhitungan dengan cara susun pendek seperti ini. Nah, alternatifnya adalah kita bisa memakai cara jaring-jaring. Oke, 25. Seperti yang soal pertama, puluhannya adalah 2, 5 adalah satuan. Berarti kita buat garis 2 berwarna biru. 1, 2. Kemudian satuan sebanyak 5. Agak kita pisahkan jaraknya. Kita buat sebanyak 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Kemudian dikali 7, maka kita buat garis 7 yang berwarna lain. Oke, berwarna lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini warna birunya kurang panjang, saya panjangkan ya. Oke. Supaya titiknya bertemu. Oke. Selanjutnya akan saya beri tanda mana yang harus kalian hitung menjadi satu kelompok bagian yang tidak boleh terpisahkan. Jadi yang kelompok bawah yang ada di sini, ini dihitung satu bagian, satu kelompok. Sedangkan yang di sini, ini juga satu kelompok. Jadi jangan menghitung semua titiknya dihitung menjadi satu, tidak, tapi dikelompokkan atas dan bawah. Oke. Kalau sudah kita hitung berapa jumlah titiknya. Kita hitung bagian yang bawah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Karena hasilnya 35, kita tuliskan nilai satuannya 5, menyimpan 3. Oke, selanjutnya kita hitung yang bagian atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita tambahkan dengan 3 yang tadi menyimpan, berarti hasilnya adalah 17. Oke, kita lihat di sini jawaban di sini dengan jawaban di sini ternyata sama. Jadi bisa kita lihat di sini kalau kita memakai cara jaring-jaring, kita tidak membutuhkan teknik menyimpan seperti yang ada di cara susun pendek. Kita juga tidak perlu teknik menghafal perkalian 1 sampai 10. Jadi tidak ada syarat kita harus menghafal perkalian 1 sampai 10. Kalau di cara susun pendek seperti yang bagian sebelah kiri saya, ini terlihat syaratnya harus hafal perkalian 1 sampai 10. Kalau tidak hafal perkalian 1 sampai 10, otomatis saat kita menyelesaikan dengan cara susun pendek, siswa akan terhambat. Karena siswa merasa kesulitan, berapa 5 kali 7 tidak paham. Akhirnya mengisi dengan cara manual, ngitung dengan cara manual, ditambah. Semakin lama. Kalau pakai cara jaring-jaring seperti ini ya, terlihat ya. Jadi tidak terlalu membutuhkan teknik khusus, kita hanya membuat garis-garis saja. Dan perlu saya tekankan di sini, mau pakai cara susun pendek atau pakai cara jaring-jaring, itu semua tergantung kepada kebutuhan si anak. Kalau memang murid Anda di sekolah itu tidak bisa paham dengan memakai cara susun pendek, ya jangan dipaksa pakai cara susun pendek. Tapi gunakan cara lain yang memang lebih bisa mempermudah dia dalam memahami perkalian puluhan. Misalnya dengan cara seperti ini, atau bisa pakai kelereng. Ya, banyak cara ya. Ini adalah salah satu cara yang saya rekomendasikan bagi anak-anak yang memang sangat kesulitan dalam menghafal perkalian. Oke. Selanjutnya adalah contoh yang terakhir, yaitu puluhan dengan puluhan. Kalau tadi puluhan dengan satuan, sekarang puluhan dengan puluhan. Contoh yang pertama yaitu 34 dikali 25. 4 dikali 5, 20, nyimpan 2, kemudian saya kasih tanda di sini saja, oke, supaya lebih paham, 4 kali 5, kemudian 3 dikali 5, ada 15, kita tambahkan 2, menjadi 17. Oke, selanjutnya adalah 4 dikali 2, ada 8, kita taruh di bawahnya 7. 3 dikali 2 ada 6. Selanjutnya kita jumlahkan 0, 7 tambah 8, 15, menyimpan 1, 1 tambah 6, 7, tambah 1, 8. Sehingga hasilnya 850. Oke. Jadi sekali lagi ini butuh teknik untuk mengingat tahapan-tahapan mana yang harus dikalikan terlebih dahulu, dan ada syaratnya dia harus hafal perkalian 1 sampai 10. Bagaimana kalau misalnya kita pakai jaring-jaring? Coba kita buat pakai jaring-jaring. 34 berarti kita buat garis sebanyak 3. 1, 2, 3. 4 satuan. Kita buat agak dikasih jarak, kita buat 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita kalikan dengan 25. Oke, ambil warna yang lain. 25 berarti buat puluhannya sebanyak 2. Oke. Selanjutnya 5 kita kasih jarak agak jauh, kita buat garis sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, garisnya saya perpanjang di sini. Sip. Nah, selanjutnya mana yang harus dihitung terlebih dahulu, kelompok-kelompok yang mana? Kita lihat di hadapan Anda ini kan terlihat sisi di depan ya. Jadi ini menjadi satu kelompok sendiri. Kemudian jika kita lihat atas di sini, itu lurusnya di sini. Nah, kan lurus ya. Jadi tidak mencong. Nah, karena yang atas ini lurusnya yang di bawah, berarti ini menjadi satu bagian.
satu bagian yang harus dihitung. Kemudian ini juga menjadi satu bagian. Oke. Selanjutnya coba kita hitung berapa jumlahnya. Kita hitung dari yang paling bawah terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita tulis 0, nyimpen 2. Oke, selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tambah 2, 24, 25. Tulis 5, nyimpan 2 lagi. Terakhir, kelompok terakhir kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah 2 ada 8. Oke, jika kita lihat di sini, ternyata hasilnya adalah sama. Ya, jadi bisa dibilang ini adalah cara yang cukup mudah dan cara yang cukup cepat bagi anak-anak yang memang kesulitan dalam menghitung dengan menggunakan teknik perkalian susun. Kemudian dia juga agak kesulitan dalam menghafal perkalian dasar 1 sampai 10. Ini cara yang cepat dan paling mudah. Tetapi kalau misalnya kondisi si anak dia paham dengan perkalian 1 sampai 10, dia hafal, kemudian dia juga paham bagaimana cara menyelesaikan perkalian susun ini, bagaimana urut-urutannya, langkah-langkahnya, ya mungkin lebih baik pakai cara susun karena akan lebih cepat. Tetapi bagi anak yang tidak paham langkah-langkah perkalian susun, cara ini akan sangat memperlambat dan cara yang di sini akan sangat mempermudah. Pilihan ada di tangan Anda, silakan ketahui kondisi anak Anda seperti apa, murid Anda seperti apa. Sekian dari saya. Di konten selanjutnya saya akan membahas perkalian ratusan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, atau